Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030. Pada kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir mata kuliah perencanaan sumber daya manusia, di mana pada kali ini saya mengangkat judul yaitu tentang perancangan aplikasi Human Resource Information System HARIS berbasis website pada PT Super Tata Raya Steel. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke bab 1. Jadi pada bab 1 saya melampirkan tentang pengertian dan penjelasan tentang PSDM. Nah, setelah saya pahami tentang PSDM ini, PSDM itu adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dia akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Gitu. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai suatu perencanaan kegiatan perusahaan. Satu kegiatan yang mengandung harapan bagi seseorang karyawan secara individu dan bila mana memenuhi persyaratan serta mampu melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan oleh perusahaan atau lembaga. Nah, itu tentang PSDM. Selanjutnya, pengertian sistem informasi perencanaan sumber daya manusia atau SISDM. Nah, jadi yang saya pahami tentang SISDM ini yaitu merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan SDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam suatu aktivitas-aktivitas SDM, seperti dalam perencanaan, menyusun sistem pemrosesan, dan hasil yang didapat dari sistem dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, itu tentang SISDM atau bisa disebut dengan HARIS gitu. Jadi sistem informasi sumber daya manusia ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, timely atau tepat waktu. Kedua, akurat. Ketiga, ringkas. Keempat, relevan. Kelima, lengkap. Nah, dan tidak hanya itu, HARIS juga memiliki beberapa fungsi dari HARIS, yaitu 1. Perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. Keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang profil perusahaan PT Super Tata Raya Steel. Oke. Jadi, pada struktur organisasi ini itu berada di sini. Jadi profil dari perusahaan. PT Tata Raya Steel adalah stokis dan supplier yang menyediakan keperluan industri, kebutuhan baja, dan juga kebutuhan material konstruksi. PT Super Tata Raya Steel beralamatkan di Jalan Muhammad Toha, kilometer 5,5 Raya Mauk, Tangerang 15131, Banten, Indonesia. Nah, selanjutnya struktur organisasi PT Tata Raya Steel. Jadi pada PT ini itu ada struktur dari organisasinya. Nah, selanjutnya sistem informasi sumber daya manusia dari PT Super Tata Raya Steel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
tentang sistem informasi sumber daya manusia yang ada pada PT Super Tataria Steel. Nah, itu suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yang terdiri dari database dan komputer aplikasi. Penggunaan HARIS dinilai sebagai sebuah kesempatan bagi sumber daya manusia yang profesional untuk memiliki hubungan strategis dengan pihak manajemen puncak, serta secara administratif dan operatif berpartisipasi untuk kegiatan organisasi. Seperti yang diterapkan pada PT Super Tataria Steel, sistem informasi perencanaan sumber daya manusia diterapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti sulitnya melihat data pegawai, seperti nama pegawai, divisi, jabatan, atau status pekerjaan dari pegawai tersebut. Nah, yang dikarenakan file kurang tersusun rapi. Karena kurang rapinya file yang ada pada perusahaan, itu menyebabkan sulit untuk mencari data yang diinginkan gitu. Selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia pada PT Super Tataria Steel. Nah, jadi untuk modelnya sendiri itu sudah ada sebuah hasil atau outputnya. Itu dapat dilihat pada proposal yang saya buat. Nah, jadi ini adalah model atau bentuk dari aplikasi yang dibuat untuk PT Super Tataria Steel, gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya pemakai sistem informasi sumber daya manusia pada PT Tataria Steel. Nah, jadi pemakainya itu terdiri dari beberapa individu. Yang pertama yaitu ada HRD dari perusahaan, pegawai baru, direktur perusahaan, kepala bagian, dan pegawai lama. Nah, jadi itu adalah pemakai dari sistem ini nantinya gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini tentang perencanaan atau planning. Nah, poin pertama, tugas-tugas yang harus dilakukan pengembang dalam pembangunan sistem informasi sumber daya manusia atau HARIS. Nah, menurut pemahaman saya, hal yang harus dilakukan oleh seorang pengembang sistem yaitu pertama, melakukan analisa atau analisis kebutuhan sistem. Nah, pada tahap ini, pembuat sistem akan melakukan analisis terkait tentang kebutuhan dari sistem, seperti misal apa saja data nanti akan digunakan, setelah itu bahasa pemrogramannya apa gitu, dan database-nya akan digunakan seperti apa gitu. Jadi itu contoh dari kebutuhan dari sistem. Nah, analisis kebutuhan sistem. Setelah tahap 1 selesai, kita masuk ke tahap kedua yaitu desain. Pada tahap desain ini, pembuat sistem membuat sebuah desain dari sistemnya. Semisal itu membuat rancangan database dari sistem, atau membuat rancangan interaksi dari sistem ke pengguna gitu. Interaksinya gimana gitu, interaksi sistem ke sistem dan interaksi dari sistem ke pengguna. Nah, jadi itu juga dirancang gitu. Dan tidak hanya itu, pada tahap desain ini, pembuat atau pengembang sistem harus juga membuat sebuah rancangan dari sistem yang ingin dibuatnya. Misal, merancang user interface atau tampilan user interface-nya gitu dari sistem. Selanjutnya, pembuatan kode program. Pada tahap ini, pembuat sistem membuat kode atau coding dari perencanaan atau desain yang sudah dibuat sebelumnya gitu.
Setelah tadi di tahap kedua di kepresidenan, pada tahap 3 ini dilanjutkan dengan pengkodingan atau implementasi desain yang sudah dibuat tadi. Gitu. Selanjutnya keempat, pengujian. Setelah dilakukannya pembuatan sistem atau melakukan pengkodingan atau membuat sistem tadi, setelah sistem jadi itu dilakukanlah pengujian. Nah, pada tahapan pengujian ini sistem akan diuji apakah sistem ini sudah sesuai dengan tujuan atau sudah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan. Kalau misalkan sudah sesuai, maka sistem ini layak untuk digunakan. Kalau misalkan masih ada kekurangan, maka sistem ini akan dilakukan lagi evaluasi gitu, atau diperbaiki lagi sistemnya. Nah, jadi gitu pada tahapan pengujian. Tahapan yang terakhir yaitu pendukung dan pemeliharaan. Nah, pada tahapan pemeliharaan ini juga disebut dengan tahapan maintenance. Nah, jadi yang saya pahami tentang maintenance itu yaitu kita melakukan pemeliharaan terhadap sistem yang sudah dibuat. Semisal memperbarui bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sistem. Nah, jadi biasanya setiap bahasa pemrograman itu ada update-nya gitu ya. Nah, jadi si pengembang sistem harus mengupdate data bahasa pemrograman tersebut supaya sistem ini selalu memiliki keamanan atau tidak mudah untuk dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena biasanya kalau misalkan bahasa pemrograman yang sudah lama itu banyak kekurangan dari sistem tersebut gitu ya. Selanjutnya dilakukan penambahan fitur pada sistem apabila dibutuhkan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah sistem informasi sumber daya manusia atau HARIS. Nah, jadi pada identifikasi masalah yang ada yaitu pertama, pengolahan data kepegawaian masih menggunakan Microsoft Excel sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengolahan data. Yang kedua, dalam perekapan data penghargaan pegawai masih belum tertata dengan rapi. Nah, itu adalah identifikasi masalah yang ada dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan dan ruang lingkup pengembangan sistem informasi sumber daya manusia atau HARIS. Nah, tujuannya pertama yaitu untuk menganalisis sistem yang pengolahan data karyawan pada PT Super Tata Steel. Kedua, mengetahui cara menilai karyawan untuk mendukung keputusan karyawan terbaik. Yang ketiga, merancang sistem informasi karyawan dan penilaian karyawan. Kedua, ruang lingkup pengembang sistem. Sistem yang akan dibangun mencakup pengolahan data kepegawaian, yaitu ada data nama pegawai, divisi, jabatan, status, dan pekerjaan. Selanjutnya, pengolahan data penghargaan pegawai, pengolahan data pelatihan pegawai, pengolahan data pelanggaran pegawai, dan yang terakhir pengolahan data penggajian pegawai. Nah, jadi pada bab 2 ini saya juga melampirkan tentang daftar pertanyaan yang terkait dengan sistem dengan menggunakan framework ISO 25010 gitu atau 25010. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, ini adalah daftar pertanyaannya. Nah, teman-teman dapat lihat ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3. Pada bab 3 ini yaitu kita melakukan analisis itu. Nah, pertama, analisis masalah dan risiko sistem informasi sumber daya manusia HARIS yang sedang berjalan. Nah, jadi pada analisis ini, sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan Microsoft Excel. Hal ini dirasakan dapat memperlambat kinerja sumber daya manusia dalam mengelola pekerjaannya. Nah, karena sulitnya melihat data kepegawaian seperti nama, divisi, jabatan, dan status pekerjaan, yang dikarenakan file kurang tersusun dengan rapi, data penghargaan, pelatihan, dan pelanggaran kurang terorganisir sehingga kurang efisien. Nah, lalu
Hasil pengujian atau slip gaji, hasil penggajian atau slip gaji menumpuk dan sulit untuk dicari. Nah, jadi itu beberapa masalah yang ada pada PT Super Tata Area Steel gitu ya. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem informasi. Pertama, yaitu sistem membutuhkan sebuah aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan data karyawan. Kedua, membutuhkan sebuah sistem database yang aman agar data tidak mudah bocor. Yang ketiga, sistem membutuhkan tampilan atau desain yang menarik dan mudah untuk dipahami gitu. Selanjutnya pada poin ketiga, analisis teknologi atau mendefinisikan teknologi yang dibutuhkan oleh sistem informasi sumber daya manusia atau HARIS. Yaitu pertama ada komputer, yang kedua membutuhkan printer untuk melakukan pencetakan laporan dari sistem. Selanjutnya softwarenya. Software yang pertama yaitu memerlukan aplikasi kode editor seperti Visual Studio Code. Setelah itu Windows 11, laptop atau komputer dengan Windows 11. Selanjutnya aplikasi web server seperti Exam, aplikasi web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya aplikasi untuk merancang desain sistem. Yang keenam aplikasi untuk merancang diagram. Yang ketujuh MySQL untuk pengolahan data pada sistem atau database-nya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 4 yang tentang perancangan. Pertama itu ada perancangan sistem baru, konteks diagram atau use case diagram. Selanjutnya ada rancangan database dan rancangan interface. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada laporan yang sudah saya buat. Nah, jadi ini adalah rancangan sistem baru gitu. Ini adalah use case diagramnya. Selanjutnya ada rancangan kelas diagram. Kelas diagram dari sistemnya. Dan ini adalah rancangan interface dari sistem HARIS yang ada pada PT Super Tata Area Steel. Jadi gitu. Kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya kita masuk pada bab 5 tentang penutupan. Nah, jadi kesimpulannya, hal yang dapat kita simpulkan pada kali ini yaitu dengan adanya sistem HARIS berbasis web yang tepat terutama dalam mengatasi masalah proses kepegawaian dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada sebelumnya yang sistemnya masih manual atau menggunakan Microsoft Excel dan data tersusun rapi di dalam database sehingga mudah untuk dicari. Yang kedua, dengan adanya sistem HARIS berbasis web penilaian kinerja lebih akurat. Yang ketiga, dengan adanya sistem HARIS berbasis web, kemudahan dalam mencari data slip gaji lebih mudah karena data tersusun rapi di dalam database. Dan yang keempat, dengan adanya sistem HARIS berbasis web, data penghargaan, pelatihan, dan pelanggaran yang dikelola lebih mudah dan terarah sehingga lebih terorganisir gitu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada cara penyampaian atau pemilihan kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.